Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Berjumpa kembali di video pembelajaran PPKN untuk kelas 3 dengan materi yang sama dengan materi yang sebelumnya, yakni bab 3 terkait pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan good governance. Jika sebelumnya kita telah mempelajari poin yang A terkait penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance, untuk kali ini kita akan berbicara terkait dampak pemerintahan yang tidak transparan dan upaya untuk mengatasinya. Dampak pemerintahan yang tidak transparan dan upaya mengatasinya, di sini pemerintah yang baik cenderung akan bersifat terbuka atau transparan terhadap publik. Sebaliknya, jika pemerintahan yang tidak baik cenderung akan bersifat tertutup atau tidak transparan. Sehingga pemerintahan yang tidak transparan tentu akan menimbulkan dampak yang besar bagi kehidupan berbangsa maupun bernegara. Ciri-ciri pemerintahan yang tidak transparan, yakni penyelenggaraan pemerintah yang tertutup atau tidak transparan. Artinya, suatu proses atau cara menyelenggarakan pemerintahan yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu dan tidak dapat diketahui oleh umum. Jadi, pemerintah yang tertutup artinya pemerintahan di dalamnya setiap kegiatannya tidak diketahui oleh masyarakatnya atau publik. Pemerintahan yang tidak transparan ini akan cenderung menuju pemerintahan yang korup, otoriter, dan diktator. Untuk ciri-cirinya, yakni pada tingkat sistematik, sistem politik cenderung makin tertutup dan eksklusif, sehingga berupaya untuk menyembunyikan segala kegiatannya dari umum atau masyarakat. Ciri yang kedua, menjauh dari kekuatan sosial kritis dan membatasi dialog dengan unsur sosial politik yang ada dalam masyarakat, sehingga komunikasi antar pemerintah dan masyarakat di sini sangat minim sekali, bahkan tidak ada. Ini contoh atau ciri-ciri pemerintahan yang tidak transparan. Faktor penyebab pemerintahan yang tidak transparan yang pertama, yakni disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, pemerintahan yang sentralistik telah menimbulkan kesenjangan antara pusat dan daerah. Yang ketiga, konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan suku, budaya, dan agama yang telah dikelola dengan baik dan adil oleh pemerintah serta masyarakat. Yang keempat, perilaku ekonomi yang berlangsung dengan praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berpihak pada penguasa besar. Yang kelima, peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik di masyarakat. Ini biasanya terjadi antar para pendukung partai satu dengan partai yang lainnya. Yang keenam, nilai-nilai agama dan budaya tidak dijadikan sumber etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sangat jelas sekali, yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti praktek KKN biasanya tidak berlandaskan pada nilai-nilai agama dan budaya atau peraturan di dalam suatu negara. Faktor penyebab yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi negara ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa dan disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Ini adalah faktor-faktor penyebab pemerintahan yang tidak transparan. Yang ketiga, dampak pemerintahan yang tidak transparan secara umum. Yang pertama, pemerintah tidak berani bertanggung jawab kepada masyarakat. Sangat jelas karena pemerintahnya tidak tertutup, jika terjadi suatu yang menyimpang, tentunya pemerintah tidak akan berani bertanggung jawab kepada rakyat. Yang kedua, hubungan kerjasama internasional yang kurang harmonis. Yang ketiga, ketertinggalan dalam segala bidang. Yang keempat, kesenjangan antara rakyat dan pemerintah akibat krisis kepercayaan. Yang kelima, menimbulkan prasangka buruk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keenam, tidak adanya partisipasi dan dukungan rakyat sehingga menghambat proses pembangunan nasional karena terjadi kesenjangan antara pemerintah dan rakyat
seakan-akan adalah dua sisi yang berbeda, tidak ada saling komunikasi, sehingga hal ini berdampak pada terjadinya pemerintahan yang tidak transparan. Kemudian dampak pemerintah yang tidak transparan di berbagai bidang. Yang pertama bidang politik, antara lembaga eksekutif, lembaga legislatif, yudikatif, dan eksaminatif tidak berfungsi optimal karena seringkali kebijakan yang diusulkan menjadi proyek memperkaya diri yang merugikan rakyat. Dalam bidang ekonomi dan lingkungan hidup, semua kegiatan ekonomi dikaitkan dengan birokrasi dan menjadi lapangan usaha tambahan untuk memperkaya diri sendiri. Kegiatan ekonomi berbelit-belit, uang pelicin banyak terjadi, pembangunan tidak merata, dan anggaran menjadi bengkak. Serta illegal logging dan illegal fishing terjadi di mana-mana. Di bidang sosial budaya, tindakan menyimpang dari nilai-nilai agama dan budaya dimunculkan melalui tindakan seperti KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian ketimpangan sosial antara yang berkuasa dengan buruh, yang kaya dengan yang miskin semakin meningkat. Banyaknya terjadi pelanggaran HAM, ibadah keagamaan hanya sebagai simbol, dan terakhir pers dibungkam. Di bidang pertahanan dan keamanan, profesionalitas aparat rendah, tidak sesuai tuntutan zaman dan keinginan, kemudian kekuatan korps hanya untuk menakuti rakyat dan melindungi pejabat, serta ulah oknum aparat selalu dilindungi oleh hukum dan militer. Ini adalah dampak-dampak pemerintahan yang tidak transparan di berbagai bidang. Setelah mempelajari ini, tentu kalian akan memahami terkait dengan ciri-ciri pemerintah yang tidak transparan. Kalau kalian melihat, ini terjadi di negara seperti negara Korea Utara yang merupakan salah satu negara yang tertutup dari dunia luar. Kalian bisa mempelajari, bisa mencari informasinya di internet sebagai tambahan informasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.